Kita mau bahas tentang siapa yang pernah bercermin tiap hari. Oh iya. Saya ada cermin nggak? Ada. Saya mah nggak pernah bercermin. Nggak ada kaca. cermin ya. Bukan, karena ya aku tinggi deh, bakal baju. Malah baju kata ya. Nggak baju kata. Ning spion maka. Nah, dia lebih buri. Kita simulasi ya. Kita nggak terlalu serius hari ini. Kita mau santai karena kita juga di villa. Anggap aja villa Iya, ya. villa. Iya, Villa villa. ini. Iya, villa Pulita. Sekarang coba siapa yang mau niruin ya, mengekspresikan, sampai bisa jalan, siapa yang mengekspresikan ya? Siapa mau jadi cermin? Saya cermin. Nah, masalah cermin, berarti Mas Yobi tirukan cerminnya. Aku menirukan cermin. Ekspresi di cermin itu, ya toh, Mas Yobi tirukan. Oh, Nah, ya kan. Misalkan Mas Rusto ya berekspresi, ya kan. Rasanya waktu kurang, ekspresinya seperti apa? Walau kurang. Kurang soalnya jadi angel. Ya memang kurang. Ekspresinya bi. Ekspresinya mikir. Nah, coba. Waduh, dute kok entek bisa dia punya. Terus sekarang apa? Misalkan mau lakukan apa ya? Misalkan mau melakukan pekerjaan, takut gagal, ekspresinya gitu. Besok Senin itu pendana mau datang, tapi kalau tidak datang ya Bu. Ekspresinya seperti itu ya. Ekspresinya seperti itu ya. Iya toh apa kok? Apa usahanya kok tidak jalan lagi? Kapan ya jalan? Kamu orang jalan lagi. Kapan jalan? Kapan jalan? Oke, ada. Tepuk tangan dong. Ada Selama ini Tuhan itu selalu bersamaku, sehingga aku tidak akan pernah khawatir. Apapun juga, pagi ini aku harus keluar dari rumah, saya tidak khawatir. Walaupun tidak ada bensin, pasti tahu semuanya kan selesai, karena aku akan menolong orang. Percaya, karena Tuhan menyertai aku. ketahuan. Aduh, Ekspresi terima aja. kasih. Gak apa-apa, ekspresikan aja. Ya, terima kasih atas Ekspresikan. penyertaannya hari ini. Sudah sampai di sini. Ekspresikan, saya telah ditebus dan diampuni. Hah? Ekspresikan, saya telah ditebus dan diampuni. Tebus dan ampun. Ayo nengok aku. Allah tunggu banget. Ya, makanya- Sinetron. Saiki langsung aku ngene kok ngono ya Nek. Ekspresine tanganku ngene. Oh, Kalau tidak perlu ngomong, tapi Oh gerakannya iya, aja. Oh iya iya, oke. oke. Nah, sekarang hidupku sehat, merdeka, merdeka. Saya berharga di mata Tuhan. Saya merdeka di mata Tuhan. Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan memberi kekuatan baru. Bersyukur setiap hari. Bersyukur setiap hari, walaupun belum ada untuk hari ini, tapi tetap percaya. Bersyukur. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidupku tetap untuk Tuhan. Merdeka. Merdeka, Merdeka. merdeka. Tepuk tangan. Yang sesi pertama dan sesi kedua ada perbedaan enggak? Ada perbedaan enggak? Sesi pertama dan sesi kedua ada perbedaan enggak? Dari cowok sama cewek ada. Apa? Aku terlalu ekspresi. Cerminnya mental. Macam ini mental ceritanya. Saya cermin gue bukan gede, jadi biasa gini melu ini. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita ini ada dua cermin. Ya. Kita mau belajar tentang cermin ya. Ada dua cermin. Ada sumber utama yang kita gunakan untuk menilai kita. Ya kan?
menilai masa depan kita dan menilai masalah kita. Ya, toh. Nah, biasanya kalau kita bercermin itu kan kita pernah nggak lihat muka kita tanpa cermin? Nggak pernah toh. Kita percaya yang dicermin itu muka kita toh. Iya. Ya, toh. Yang dicermin itu yang bergerak, yang senyum, yang merengut, yang kedap-kedip, ya toh. Itu muka kita toh. Iya. Kita percaya. Misalkan kita pakai alisnya menceng, ya kan? Pasti bisa diperbaiki, ya enggak? Bisa. Kita pernah lihat senyum kita manis, menyenangkan atau nyebelin kan kita lihat juga, ya kan? Kita pernah lihat, ya kan, ekspresi kita ketika kita ngomong. Dulu aku belajar ngomong juga di depan cermin seperti itu. Aku belajar ngomong, belajar mengutarakan sesuatu, ekspresiku. Kalau aku senyum bagus juga, senyumku gini, atau aku harus melotot, aku harus biasa aja. Itu aku lihat gitu, karena dulu waktu kerja di asuransi seperti itu kan ada, role play-nya ada. Nah, itu cermin kita, dan kita percaya gitu aja. Kita percaya, ketika kita lihat di cermin, oh ternyata aku masih kelihatan muda ya, kita pede, ya kan? Kita jalan, kita sukacita. Ketika kita lihat di cermin kok ada jerawat ya, itu mengganggu hidup kita, ya kan? Kalau kita lihat cermin, terus di situ dan ketika kita lihat cermin dan kita punya beban masalah, kira-kira wajah kita tuh pasti akan wajah yang terbebani seperti apa. Tapi kalau kita lihat cermin dan kita lihat segala sesuatunya itu indah, kita akan di cermin itu bisa senyum-senyum sendiri ya, bukan ketawa sendiri ya. Kalau Mbak Vera tadi nonton TikTok ketawa terus. Nah, cermin ini terbuat dari pengalaman masa lalu. Ya, itu cermin dunia. Ya, terbuat dari pengalaman masa lalu atau dulu kalau kita lihat masa lalu kita, waduh, kalau lihat masa lalu aku nggak mungkin lah aku seperti ini. Aku nggak mungkin berhasil. Kalau aku melihat backgroundku, nggak mungkin aku berhasil. Nggak mungkin aku jadi orang yang nanti bisa melakukan banyak hal. Atau mungkin cermin itu adalah pendapat orang lain. Kamu tuh nggak sekolah. Saya sering ngalami itu ketika saya menerima dapat promosi demi promosi dari Tuhan. Beberapa teman, saya pergi soal kamu aja sekolah aja, sekolah teologi nggak apa-apa jadi pendeta. Waktu itu seperti itu, ya kan? Kamu jangankan sekolah pendeta, sekolah formal aja kamu aja nggak lulus, misalnya seperti itu, ya kan? Dan kamu nggak punya bekal apapun, kamu juga nggak pernah pelayanan, mimbar nggak pernah. Orang banyak menceritakan, bahkan sekarang tuh sampai sekarang juga masih ada ya seperti itu, ya kan? Nah, itu bisa jadi cermin, ya. Itu bisa jadi cermin atau kondisi ekonomi, itu juga bisa menjadi cermin kita. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatunya itu terlihat, ya. Ada tekanan masalah dan standar dunia kita juga bisa. Jadi standar dunia kamu harus seperti itu. Kemarin sempat beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman, ya kan, kasih angket, setuju nggak, ya kan, kalau pendeta itu harus minimal S1. Ya kan? Saya bukan masalah setuju nggak setujunya, yang kenapa harus seperti itu gitu. Ada di firman Tuhan tidak ada. Begitu kita berbicara firman Tuhan, maka semuanya itu selesai gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memberikan standar pekerjaan Tuhan ke depan dalam hidup kita dengan standar dunia. Karena apa? Kita bukan dari dunia ini. Amin. Amin. Ya. Nah, ciri-ciri cermin dunia ini seperti ini. Selalu melihat keterbatasan, selalu melihat kegagalan, selalu melihat kekurangan, rasa takut akan masa depan. Itu cermin dunia. Ya. Hasilnya apa? Kita menjadi pesimis, merasa tidak berharga, cemas, hidup di bawah standar kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Nah, pada dikatakan di Roma 12 ayat 2, ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu, artinya kamu jangan bercermin dari dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Seperti itu. Jadi mulai tingkatkan derajat kita, tingkatkan cerminan kita. Oke, kita memang manusia. Kita tercipta dari debu. Kita punya kelemahan. Kita punya masa lalu. Oke, ya kan? Tapi jangan berhenti di situ. Ya. Mulai ambil cermin lagi. Cermin yang lain. Lalu apa? Cermin firman Tuhan. Ya. Yaitu penglihatan rohani. Dan itu lebih real sebenarnya dari apa yang kita sekarang bercermin. Ini cermin yang sejati. Firman Tuhan itu adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Ya. Ketika kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita saat itu menjadi hidup. Hidup kita di dalam Kristus. Hidup kita adalah gambarnya Kristus, selfie-nya Kristus gitu. Ya. Nah, ciri-ciri cermin firman Tuhan apa? Melihat potensi kita di dalam Kristus. Kalau kita melihat potensi kita hari ini, mungkin masih ada kekurangan. Tapi kalau kita melihat potensi kita di dalam Kristus, ya kita lihat apa? Kemenangan. Amin. Amin. Ya kita lihat apa? Harapan. Ya kita lihat apa? Kekuatan yang tersedia bagi kita. Jadi bukan kita kuat, bukan kita punya harapan, bukan kita punya kemenangan, tetapi di dalam Kristus itu disediakan semua bagi kita itu. Amin. Amin. Ya. Hasilnya apa? Kita menjadi optimis. Kita jadi berani melangkah, kita mau hidup sesuai dengan identitas kita anak-anak Allah. Jadi kita tidak berjuang lagi untuk bisa menjadi anak Allah. Kita nggak berjuang lagi untuk bisa menjadi benar. Kita tidak berjuang lagi untuk bisa menjadi menang, enggak. Tapi identitas kita sudah benar. Identitas kita sudah anak Allah. Identitas kita sudah menang. Jadi kalau identitas kita sudah menang, kita ngerti ekspresi kita di dalam cermin apa. Amin. Amin. Jadi kalau kita misalkan nih, kita lagi bisnis, kita mengalami kegagalan. Tetapi ketika kita ingat bahwa oh ya aku ini bukan orang yang gagal, aku ini orang yang menang, kita bangkit lagi atau tekun? Bangkit lagi. Ekspresi kita tetap sukacita, ekspresi kita tetap dari sejak. Oke, aku sekarang gagal, aku jatuh, tapi aku lihat Tuhan. Aku menang, aku bisa bangkit lagi. Itu cermin kita. Amin. Amin. Ya. Jadi seperti Yakobus 1 ayat 25 katakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, apa hukum itu? Firman. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, karena firman itu memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Amin. Ya, karena kita bertekun di dalam firman, bertekun di dalam hukum yang sempurna, kita bercermin di dalam hukum yang memerdekakan. Walaupun kita mengalami kegagalan, tapi karena ada hukum yang memerdekakan, kita tetap merdeka. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Nah, seperti itu. Jadi kalau merdeka kan nggak mungkin merdeka, nggak mungkin, ya kan? Ekspresinya masih merdeka, ya kan? Ini kepengen ekspresi aja. Seminggu lah merdeka. Merdeka. Sakit pun juga sama ya kan? Sakit pun dia tetap merdeka, walaupun agak getar ya kan? Tapi kenapa? Sakit penyakit oke, masih ada, masih kita bisa sakit. Tetapi kita kabar baiknya kita tidak dikuasai oleh sakit penyakit lagi. Amin. Amin. Sehingga apa? Walaupun kita sakit, kita tetap bisa meneriakan kemerdekaan itu. Aku sembuh, aku merdeka, aku tidak sakit lagi. Mau sego panggang? Nah, pokoknya juga gitu ya kan. Kalau kamu masih sakit oke, tapi karena kamu udah merdeka, nggak berlari penyakit, nggak menguasai lagi, ya berperilakulah seperti orang yang merdeka, sembuh, merdeka. Lah kok larinya kok panggang? Ya ekspresi itu, saya apa sembuh benar. Kenapa? Tidak mengekspresikan orang lagi sakit, tapi mengekspresikan orang yang sudah merdeka dari sakit penyakit. Sampai akhirnya apa? Sehari bahkan 5 kali.
Sambil terus ya Jus, Bang Yogi. sambal. 5 kilo udah mangan. Padahal itu larangan semua buat sakit penyakit itu. Tapi karena tidak Tidak kita merasa tidak sakit. kuasa oleh sakit penyakit lagi, ya udah, ya kan? Hanya sembuh. Jadi ketika kita mengalami apa ya, misalkan kegagalan dalam hal apapun, pekerjaan, bisnis, rumah tangga dan sebagainya, ya katakan aku merdeka, aku sudah menang. Kalau aku gagal hari ini, aku tetap bisa berhasil karena apa? Statusku, identitasku bukan orang yang gagal, identitasku adalah orang yang berhasil, orang yang beruntung karena ada Kristus di dalam hati. Itu awal kita untuk apa? Untuk bangkit, untuk kita punya pengharapan, untuk kita melakukan apa yang firman itu katakan itu. Jadi mulai ganti apa yang dikatakan orang masalah ganti dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seperti tadi cermin kedua tadi, seperti aku diberkati. Ya. Jika menurut orang lain berkata kamu tidak akan berhasil, tapi cermin firman Tuhan berkata apa? Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidupku. Amin. Amin. Ya. Jangan melihat dengan mata fisik. Ya. Kalau kita jalan memang harus lihat dengan mata fisik. Ya. Tetapi ketika kita berjalan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, ya kan, yang kita lihat adalah iman. Kita melihat dengan iman. Iman itu adalah kita mendengar apa yang firman katakan. Artinya kita mengalami apa yang firman katakan. Ketika kita baca firman, itu kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena firman itu adalah Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Kalau kita membaca firman, kita tidak sedang menyadari bahwa kita sedang bercakap-cakap, berjumpa dengan Kristus. Ya, firman itu seperti apa? Firman Tuhan katakan apa? Seperti kita sedang membaca, kemudian kita pergi dan melupakannya. Seperti kita sedang bercermin melihat wajah kita pergi, kita sudah lupa wajah kita. Tetapi ketika kita bercermin dengan firman itu, kita berjumpa dengan Yesus. Kita berjumpa dengan firman itu sendiri. Kita berjumpa dengan kasih itu sendiri. Amin. Amin. Ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan ada enggak? Udah. Ada. Tapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ini kunci untuk memperbarui pikiran kita. Kita berhenti melihat kondisi mata kita atau cermin dunia ini, tapi kita mulai melihat janji-janji firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi biarkan firman itu membentuk cara pandang kita. Pikiran kita harus terus diisi oleh firman, seperti air yang terus mengalir akan membersihkan tempat, akan membersihkan hati kita, pikiran kita. Kita nggak bisa melupakan masa lalu. Tapi cara melupakan masa lalu, ya kan? Coba sekarang praktek ya. Bayangkan sebuah apel. Buah apel bayangkan. Sudah dibayangkan belum? Udah. Apel merah. Heeh. Bayangnya iPhone ya. iPhone. Nggak apa-apa. Ya. Apel beruang. Apel keruak. Ya. Nah, udah dibayangkan dong, apel keruaknya, apel, ya kan? Sekarang coba lupakan ini. Lupakan ini. Hapus. Bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa kelingan. Tetap kelihatan dong? Heeh. Nggak bisa. Masa lalu kita nggak bisa kita hapus. Ya. Sama, ya kan kayak beberapa pelayanan konseling di beberapa gereja seperti itu. Dengan mengungkit masalahnya, coba kita gali dulu kamu mengalami apa, dulu kamu hidupmu kenapa, dulu orang tuamu seperti gimana sikapnya, dulu kamu dimana, itu terus ya sering dipakai seperti itu. Padahal itu Yesus nggak pernah lakukan itu. Yesus nggak pernah lakukan, Yesus nggak pernah mengungkit. Ya. Yesus hanya cukup apa ada sikat aja kepada perempuan Samaria, ya kan? Dia lihat dia katakan kesalahannya sudah selesai. Tapi satu, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang penting di sini. Jadi jangan kita jangan terus memakai cermin lama kita dulu.
Apalagi kita sudah jalan, sudah bersama dengan Tuhan, kita mengalami kegagalan, terus kita cari, dulu aku gagalnya kenapa ya? Cari lagi cerminnya yang dulu lagi. Jangan, ya kan? Kita sudah punya cermin yang baru, yaitu cermin firman Tuhan itu. Ya. Nah, cermin apa yang bagaimana cermin itu, apa yang kita pakai sebagai cermin itu akan menentukan reaksi kita, respon kita. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Amin. Jadi ketika kita bercermin, kita lihat, kita sedang ketakutan, kita sedang khawatir, atau hidup kita tidak tertib, ya kan? Kita lihat firman, oh ada firmannya seperti ini. Allah memberikan kepadaku bukan roh ketakutan, oh berarti aku tidak takut lagi. Berarti aku tidak punya roh ketakutan. Berarti kalau aku punya roh masih aja takut, berarti itu bukan rohku. Itu bukan roh dari Tuhan. Simple seperti itu aja. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Oke, aku lemah, ya, aku lemah. Tapi firman Tuhan berkata, roh yang dalam aku tuh membangkitkan kekuatan. Oke, Roh Kudus bangkitkan kekuatanku. Aku mau bangkit dengan kekuatan yang pada Tuhan. Karena apa? Kekuatan itu tersedia, tak terbatas dalam hidup. Amin. Amin. Kemudian apa? Roh adalah yang memberikan apa? Kasih, memberikan ketertiban. Jadi kalau kita berperilaku, kita bercermin, kalau aku kok kurang tertib, kalau aku kurang disiplin, kalau aku kurang bisa mengasihi, mengampuni, kita langsung foto ya tahu. Bukan cermin yang harusnya bukan pakai cermin yang ini. Karena aku pakai cermin yang firman Tuhan berkata, aku mengasihi, aku mengampuni, aku tertib, jangan, aku tidak khawatir, aku tidak takut. Sehingga karena kita diperbarui akal budi kita dengan cermin yang baru itu otomatis seperti buah dan pohon muncul, ketertiban itu muncul dengan sendirinya, kasih itu muncul dengan sendirinya. Tidak perlu berusaha melupakan yang lalu, tidak. Tapi karena kita sudah diganti, diperbarui pola pikir kita, kesadaran diri kita, sehingga apa? Oh ya, aku tidak perlu takut lagi. Aku berani melangkah lagi, aku berani bangkit lagi, aku nggak takut gagal lagi, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Yang misalkan ini seorang anak kecil, ini ada guru gambar, ya kan? Atau orang tuanya lah, ya, bapaknya atau anaknya. Coba nak, kamu gambar bebek. Apa yang ada di sini? Kamu baik, apa gambar Mickey Mouse. Anaknya bisa gambar Mickey Mouse nggak? Nggak ada contohnya lagi. Anak masih kecil, masih umur misalkan katakanlah 3 tahun, 4 tahun, suruh gambar bebek. Bisa gambar nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pernah lihat bebek nggak padahal? Oh, pernah bayang bebeknya tuh. Suruh gambar bebek bisa nggak? Terus dikasih gambar bebek. Ini contohnya ini gambar bebek. Coba tiruin gambar bebek ini. Bisa nggak dia gambar bebek itu? Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa. Dia bisa gambar. Ada gambar bebek, ya kan? Kasih contoh bapaknya. Bisa gambar nggak? Bisa. Bisa. Persis nggak? Nggak. Enggak. Terus kemudian bapaknya ambil tangannya anaknya, mereka sama-sama menggambar bebek seperti yang diinginkan bapaknya. Bisa persis nggak gambarnya? Belum Bisa. Bisa. Kenapa? Karena dituntun kenapa? Tangannya dibawa sama bapaknya untuk gambar. Nah, itulah cermin firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan seperti itu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, mempercayakan hidup kita, loh, Tuhan aja mempercayakan hidupnya kepada kita, loh. Tuh, kitanya nggak sempurna ya. Tahu pas belajar kita jatuh. Tapi Tuhan mau mempercayakan dirinya ke dalam hidup kita. Dia menyatukan rohnya dalam roh kita. Untuk apa? Supaya kita bawa dia dan wajah dia itu orang bisa lihat melalui hidup. Dan dia tidak pernah juga, misalkan kita masih jatuh, ya kan? Tuhan tidak, kamu malu-maluin aku, enggak pernah seperti itu, ya kan? Tapi apa? Ayo bangkit lagi, mulai lagi, bangkit lagi, mulai lagi. Ini firmannya seperti ini, seperti itu.
ya. Terus dituntun terus oleh Tuhan, akhirnya apa? Kita akan nyampe dalam apa yang kita harapkan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan. Amin. Seperti itu. Jadi mulai ya pakai cermin yang daripada Tuhan, jadi cermin firman Tuhan. Maka apa? Ekspresinya tadi ya mulai dari kalau pagi nanti tak share ya gambarnya ya. Saya adalah anak Allah. Aku itu yang cermin. Ya. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana baik bagi saya. Itu cermin. Ya. Mulai bercermin. Aku dalam diri dia, saya telah ditebus dan diampuni. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu firman-firman yang akan menuntun langkah-langkah kita. Tuhan menyertaiku selalu. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Aku dilindungi di bawah kepak sayap yang akan membangkitkan kita. Ya. Aku bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus. Amin. Jadi mulai ganti cermin kita, bukan cermin dunia ini, tapi cermin firman Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kita akan berubah. Kabar baik? Baik. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami hari ini, malam ini kami boleh belajar bagaimana kami melihat Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami ada anak-anak-Mu, kami mencerminkan Engkau, Tuhan. Dan kami hanya mau bercermin dari firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu yang adalah, yang akan memperkatakan, yang akan memperlihatkan, yang akan memberikan kami gambar diri kami yang benar, Tuhan. Kami adalah anak-anak yang Engkau kasih. Terima kasih Bapak, kami sudah menyatu dengan Engkau. Kami menyadari hidup kami benar bukan karena prestasi kami, tetapi kebenaran-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh berjalan Tuhan di dalam otoritas-Mu. Kami boleh berjalan di dalam kuasa-Mu. Dalam roh kami Tuhan ada roh-Mu. Roh yang sama yang membangkitkan Kau dari antara orang mati. Itu ada dalam hidup kami. Roh yang tidak dikuasai oleh sakit penyakit. Sehingga apabila kami hari ini masih sakit, kami tidak tergantung, kami tidak dikuasai oleh sakit penyakit itu. Dan kami sudah sembuh. Amin. Dan hidup kami Tuhan adalah orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Dan kami menerima semua berkat-berkat daripada surgawi. Jadi turun dalam kehidupan kami. Kau yang membuat hidup kami hari demi hari mengalami. Kenapa? Karena hati kami fokus kepada Engkau. Karena Engkau sudah melayani kami, Engkau sudah menjadikan kami biji mata, sehingga Engkau memprioritaskan hidup kami Tuhan dengan nyawa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan, berkata Amin. Merdeka. Merdeka. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.